Ya, buat semuanya yang kira-kira ini sudah berapa yang masuk nih? 54. Oke, nggak apa-apa. Kita tungguin sebentar lagi ya. Nah, teman-teman, buat Anda yang heran, ya tadi ada yang sampai sore-sore tadi, apakah saya diajarin Pak Ce? Bukan, ini bukan Pak Ce itu maksudnya yang tulisannya BAZ itu ya, Pak Ce. Nah, ini silakan buat Anda. Ini adalah pengetahuan yang baru. Ini adalah menurut saya ini adalah salah satu tiaranya ya, atau bisa disebut itu juga timunya untuk analisa teknikalnya di tanggal lahir. Ya, ini ada Tanoto. Nah, buat Anda ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, Anda bisa bisa cekkan, Anda bisa masuk ke sini sebentar ya. Saya hapus dulu. Anda bisa masuk ke sini, bisa perhatikan, Anda bisa registrasi dulu, ya, registrasi dulu di sini, register, ya. Nah, silakan Anda kalau masih sempat, ya, sambil nanti saya ajarkan caranya, paling nggak itu membacanya, dan bagaimana untuk Anda bisa dengan lebih jelas. Wah, caranya gimana sih bacanya? Dan bagaimana nanti kalau misalnya ada yang, wah saya mau belajar. Oh, saya nggak terlalu belajar, saya cuma kepingin konsultasi aja. Ini ada beberapa teman saya. Kalau yang ini siapa sih, ini belum ada yang masuk ya. Oke, semuanya sudah ada yang sudah register, silakan register di situ ya. Oke, ada Hana, ada Bu Ketut. Oke, good. Teman-teman, saya mau kenalkan dulu. Yang saya sebut namanya adalah David. Boleh, sorry baru join. It's okay, okay, okay. Ya, oke, gini aja dulu. Siapa yang cara daftarnya gimana? Itu lihat di atas itu app Himan Register, daftar di situ. Ya, oke. Nah, buat teman-teman, ini bonus dulu ya. Bonus dulu. Siapa yang mau di analisa singkat? Saya nggak akan membicarakan kejelekan Anda. Sudah pasti saya nggak akan saya. Ya, Petrus Sayono deh. Ini kan trenernya ini ya. Oke, Petrus Sayono boleh minta tanggal lahirnya. Ya, jadi caranya Petrus Sayono. Mana? 20 Januari 1984. Wah, ini termasuk angkatan milenial juga ya. Nggak tahu nih angkatan milenial atau milenium nih. Oke, Petrus Sayona. Jadi caranya, kalau nanti Anda sebagai seorang praktisioner, maka Anda bisa seperti ini. Ya, nanti Anda bisa, oh yang lain-lainnya satu aja. Shushu kan sudah itu. Jadi kita analisa, jadi create person di sini. Saya jelaskan dulu ya, secara gampangnya dulu. Namanya adalah Petrus Cahyono. Tenang, ya saya nggak akan membeberkan, waduh ini orang ini cepat kaya. Oh, ya, kalau cepat kaya saya dibeberkan ya. Tapi oke, 1984, kemudian 20 Januari, oke, create person. Ya, saya back ke sini, aplikasi. Nah, ini di sini kita pilih yang untuk Petrus Cahyono. Petrus Cahyono, upload, ya. Kemudian setelah di-upload begini, maka kita recalculate. Yes. Nah, sekarang silakan. Petrus bisa dinyalakan? Ronald tolong dikasih, boleh nyala? Iya, Suheng. Malam, Suheng. Mana
videonya nih. Oh, Biar videonya. Sebentar, Zweng. biar teman-teman tahu. Susah nggak videonya? Kalau memang susah, nggak apa-apa. Oke, bisa? Sudah? Oh, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang lagi... Oke, good. Nah, ini cara bacanya seperti ini ya, teman-teman. Pertama-tama, yang kita baca ini kan di Hyman ini, ya di Hyman, itu ada 22 kolom. Ya, ada satu day master, ada mindset, ada education, ada culture. Oke, Ronald tolong Adista Krisnawati, ya, itu tolong sebagai co-host ya. Ya, oke, wah ada magician ini, Robert Stefan, malam. Oke, ini cara bacanya ya, saya kasih contoh dulu. Misalnya nih, jadi ada 22, ya, 22, itu cara bacanya begini, lihat tuh ya. Di master itu 22, 1984, itu berarti usianya 0 sampai 5 nih. Ya. Kalau 2, ini kan ada 2 baris nih. Ya, kalau 2 baris, itu berarti yang atas ini, itu adalah 3 tahun, melambangkan 3 tahun. Ya. Kemudian yang bawah ini melambangkan 2 tahun. Nah, kalau di Hyman, kalau misalnya, kalau saya ini harus berguru juga sama Petrus. Petrus kan sudah belajar Pak Ce ya, sampai master itu ya, kalau nggak salah ya. Sedikit-sedikit, Ya, Zweng. sedikit-sedikit tapi benar-benar jadi bukit itu. Oke, ya. Jadi kalau di master, kalau di mana? Kalau di Pak Ce, yang jadi di master kan di tengah ya, betul ya? Kalau ini kan adalah tahun, ya. Lihat ya, masih ingat ya Petrus ya? Ini adalah Ya, tahun, ini adalah tahun, kemudian bawahnya ini adalah yang hitungannya tahun, misalnya itu dia misalnya di atasnya itu adalah misalnya yang water, bawahnya adalah dog, misalnya seperti itu ya. ya Dan betul, ini adalah Zweng. bulan, ini adalah hari, ini adalah Jam. jam. Setuju ya? Nah, kalau di Hyman ini, karena Hyman ini apa sih? Hyman ini adalah gabungan ya. Untuk mencarinya, pertama-tama saya memakai prinsipnya yang dari Pak Ce. Ya, jadi kurang lebih seperti Pak Ce, didapat nomornya, kemudian tapi kalau Pak Ce kan dia seperti yang ini adalah tahun, bulan, hari sama jam. Kalau di Hyman ya, Anda itu adalah di sini. Jadi Anda yang terlihat, Anda yang menampakkan diri Anda keluar itu adalah respiration. Oke, jelas ya sini ya respiration. Nah, ini respiration itu Anda bisa tinggal klik di sini. Ya, klik di sini. Itu seperti apa sih? Nah, enaknya persis seperti Tiara, Timu, Anda nggak perlu ngapalin. Kalau kita dulu belajar Pak dan sebagainya, yin water artinya apa dan sebagainya, ngapalin ya. Oke, ini langsung baca. Ini yang Anda tampakkan keluar. Ingat ya, ini adalah Anda yang Anda tampakkan keluar. Nah, di bawah ini itu adalah sidekick Anda. Ya, jadi di bawah ini kalau di Pak Ce bawah ini, kalau misalnya di 3 ini bawah ini adalah istri atau pasangan ya. Kalau ini bacanya enggak. Di bawah ini adalah artinya Anda itu memerlukan sidekick-nya seperti apa. Jadi di dalam diri Anda sebenarnya kan pasti orang itu nggak mungkin yin semua, nggak mungkin yang semua. Betul ya? Setuju sampai sini ya, Petrus ya? Nah, jadi kalau di sini ada tulisannya hierarki. Hierarki itu adalah benar-benar Anda, jadi respiration itu kata lainnya itu adalah pernafasan. Berarti Anda ini orangnya adalah yang seperti dikatakan ini benar-benar mewakili kekuatan dan tekad Anda. Ini jelas, saya kenal Petrus itu saya tahu banget ini benar-benar adalah Petrus banget. Sangat-sangat, Petrus ini kayak begini susah. Tak jalanin Zuheng, tak jalanin. Oke, Petrus ini mau nggak kayak gini-gini nih, tak jalanin Zuheng. Benar-benar kekuatan dan tekad. Ya. Nah, ini mewakili kemenangan melalui ketegasan. Ya, itu seperti ini ya. Nah, tapi di dalam deep insight-nya Petrus itu memerlukan sesuatu yang harus ada yang mengaturnya dia. Itu adalah Petrus. Ya, itu Petrus seperti itu. Jadi
Walaupun Petrus ngomong, oh saya enggak ini dong, tapi secara nggak sadar, ya kadang-kadang itu perannya ketika dia sebagai sidekick-nya tersebut, hierarkinya keluar, itu kelihatan banget ya. Petrus lebih suka kalau misalnya lihat sesuatu dan sebagainya, benar-benar dia yang ngatur. Dia yang ngatur tuh, ya. Jadi dia yang ngatur dan sebagainya. Secara nggak sengaja, dirinya itu tertampak di situ. Nah, personalitinya Petrus itu seperti apa sih? Nah, bedanya ya kalau kalau di Pace itu kan yang tahun ini bawahnya itu adalah jadi apa tuh earthly branch ya, cabang bumi ya. Kalau ini enggak. Hymen ini adalah di bawah di sini, di bawahnya culture ini ya, itu adalah melambangkan personalitas Anda. Dan kalau Anda sebagai queen, sifatnya seperti apa sih? Klik. Nah, nanti baca, nanti tenang aja, nanti kamu sudah daftar, ini entry aja nanti baca ini ya. Ini melambangkan kepribadian Anda dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah perjalanannya dari 1984, ini 0 sampai 5, 5 sampai 10, kemudian 10 sampai 15, kemudian dan sebagainya. Ini mindsetnya. Ini sampai kalau saya lihat, ya sampai 20 tahunan ini betulnya ini kehidupannya termasuk smooth saja. Nah, biasanya, oke, kan saya tanya ini ya, fee saya ini murah kok sekarang ya, Petrus. Kalau saya sekarang fee-nya itu 1 jam sekarang 10.500.000 ya, termasuk workshop arah antar. Oke, ya. Tapi nanti kalau misalnya Anda ikut paketnya yang practitioner, ya, ikut yang practitioner, itu Anda bisa mendapatkan 1 jam, ya 1 jam benar-benar konsultasi yang lebih mendalam. Kayak tadi ada beberapa orang yang kita langsung bedah nih, kamu kelemahannya di sini nih, ini di sini nih, tepatnya di sini. Oke, clear ya. Nah, perjalanan kalau misalnya, oke, ini kan karena banyak banget ya, ada 22 peles. 22 peles ya. Kemudian misalnya di sini ada kesehatan. Ini Anda mau cek ini kesehatannya apa? Ini betulnya oke, good. Ini ada misalnya Starlet. Itu kemungkinan kalau ini Anda harus paling nggak itu jaga, paling nggak itu harus tahu ini. Paling nggak itu Starlet itu masalah dengan pergelangan kaki, kemudian sirkulasi darah, keluhan spasmodik, sistem saraf. Ya. Tapi kalau nggak terjadi jangan ngomong, aduh aku kemudian itu. Jangan kayak begitu, Ferguson. Ini Anda cuma mengingatkan. Ini adalah semacam peta. Setuju ya? Ini adalah semacam peta buat Anda, agar Anda itu bisa paling nggak itu tahu ini. Ya? Ya? Oke, clear ya? Bu Bernadette juga terima kasih. Langsung ada keterangannya. Betul, ini kan saya penciptanya Tiara. Ya. Begitu rumitnya aja saya bisa kok. Ya. Apalagi yang seperti ini. Nah, indifferent itu seperti apa? Peristiwa kesehatan yang tidak terduga seperti kecelakaan dan kehamilan. Wah, ya ini nggak mungkin hamil ya. Nggak hamil ya, Sweng ya. Penyakit yang di luar kendali Anda. Nah, ini kalau lihat dari kacamatanya, kemungkinan besar ini ada kemungkinan besar ini adalah masalah radiasi. Ya, ini berarti sudah benar ini. Berarti memang nggak pakai kacamata ini kan berarti ya. Oke. Jadi kalau misalnya di sini, ya, kalau di dalam kesehatan, itu adalah kalau ketemu bis, itu biasanya, ini saya langsung coba kasih contoh, sekaligus langsung saya ngomong ya. Misalnya, kita diskusi sambil sekaligus contoh. Misalnya itu Mas Kinu. Ya, Kinu, Dev. Ini Petrus, ini nggak apa-apa kita balik lagi ya. Kok Kinu. Sorry, si Ronaldo. Atau yang benar-benar kayak Ronaldo ini sudah sering saya ini, Trump deh. Oke, Trump, upload, jebret, recalculate. Ya, perhatikan tuh. Kalau di health-nya, itu ada bis di atas. Ya, itu kita klik, bis. Jika ada inset di place health di bagian dalam, ini kan berarti bagian dalam ya. Di bawah ini kan bagian dalam. Ya berarti antara di bawahnya persis ini adalah bagian dalam. Ya 2 ini. Jika ada bis, kemungkinan orang tersebut mempunyai penyakit bawaan. Oke. Ini Trump ya, bukan Petrus ya. Tenang aja, santai ya. Itu bukan Petrus. Selain itu bis bisa dihubungkan dengan masalah dengan gigi, tulang, sendi, dan lutut.
Bis juga mengindikasikan yang lebih gampang terkena pilek, rematik, radang sendi, kulit dan menua dan tulang patah. Oke. Saya tanya sama Petrus nih, tolong dijawab Petrus. Oke. Petrus, Ya, Sweng. kalau menurut Anda, si Trump ini orangnya tuh sangat sehat atau sehat sekali? Sehat, Sweng. Sehat banget ya. Ya, Dia kena COVID, sembuhnya berapa hari? cepet ya kalau nggak salah ya. Cepat 1 atau 2 hari, betul kan? Padahal saat itu Delta loh ya. Iya. Iya, cuma nggak tahu beneran atau nggak, Sweng. Nggak tahu. Ya oke. Tahu nggak kalau bahwa Trump ini dulunya adalah seorang tentara. Hmm. Trump itu seorang tentara. Nah, berarti kalau seorang tentara itu boleh nggak ya? Boleh nggak dia itu kan Sakit-sakit. ada penyakit bawaan? Nggak boleh, Sweng. Nggak boleh kan? Ternyata dia tentara. Dan kemudian di tentara di tahun 1972 dia didiskualifikasi, dikeluarkan dari tentara karena apa? Ternyata dia ada masalah dengan tulang, ada masalah dengan penyakit bawaan. Ya, langsung ketahuan. Saya tuh sampai kaget-kaget ini ya. Jangankan Anda, saya aja terkaget-kaget. Gitu ya. Oke. Nah, itu untuk yang di sini. Nah, kalau misalnya Trump itu menikah kurang lebih yang secara resmi ya, secara resmi berapa kali? 3 kali. Nah, jadi kalau kita tahu yang pernikahannya yang pertama, itu kita bacanya di mana? Itu bacanya di partner nih. Ya, jadi pernikahan pertama dia itu twist of fate itu kelihatan. Ini adalah diri Anda atau partner sebagai partner pasangan. Twist of fate itu mesti menandakan bertemu dengan jodoh Anda secara kebetulan. Yes, exactly dia berjodohnya itu secara kebetulan sama ininya. Oke. Kalau dia darling di keduanya ini berarti melambangkan istrinya. Ya, ini istrinya itu benar-benar darling, itu benar-benar bagus buat dia. Tapi ternyata cerai juga. Yang kedua, kalau dia istrinya yang kedua, itu adalah di enjoyment ini. Ini bukan berarti ngajarin mau jadi istrinya 3. Enggak, ini kan cara bacanya kan kita sudah tahu bahwa istrinya 3 ya. Betul ya, setuju ya di sini ya. Oke, nah ini enjoyment, itu dia adalah melankoli dan skyscraper putus lagi. Yang ketiga, itu adalah dia yang ketiga itu adalah dia di spiritual ini. Jadi selain enjoyment spiritual ini. Nah, ini sekarang istrinya dia ini di bagian ini. Oke. Dia menjadi seorang presiden kapan? 2016. Cara bacanya begini. 2016 itu dia ada sacrifice 2 tahun, berarti 2016, 2017 dan dia jadi king. Kalau di sini ya, kalau dipakai Haman ini, kalau dia menjadi king itu bukan yang pokoknya selain di bawah, misalnya dia keluar partner di bawah begini ada king. Kalau king di bawahnya partner itu kurang baik. Artinya apa? Kalau laki-laki misalnya ya, kalau dia laki-laki itu kalau di bawah partnernya ini ada king, artinya apa? Istrinya itu mau jadi raja. Itu ya. Tapi kalau dia perempuan di bawah partner ini di bawah king, ya, partnernya yang di bawah ini adalah king. Artinya apa sih? Sekarang bayangin, raja itu harusnya di atas atau di bawah? Di atas ya, betul ya. Jadi sedangkan dia kingnya di bawah, artinya apa? Dia tuh kepingin dari raja, tapi kapasitasnya nggak bisa jadi raja. Artinya apa? Suaminya itu ngatur banget seperti jadi kak raja. Lu nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Tapi sebenarnya dia nggak punya kapasitas. Akhirnya ya sering kejadian kurang begitu bagus. Clear ya? Oke. Nah sekarang kita balik lagi ke si Petrus. Nah sekarang saya tanya Petrus, kira-kira yang mau ditanyakan apa nih? Ingat tuh 1 jam saya sekarang 10.500.000 tuh. Biasa, Sweng. Keuangan, Sweng. Keuangan. Nah, ini biasanya paling ditanyakan keuangannya gimana. Nah, ini. Perhatikan. Ya. Yang sering kali ditanyakan sama orang-orang ini adalah keuangan. Setuju ya? Jadi keuangan itu Anda lihat finansial. Oke. Tapi cara bacanya gimana? Ya, cara bacanya gimana? Cara bacanya
15 sampai 30, dari 0 sampai 15, itu adalah bacanya ini. Di twist of fate itu. Ya, lihat ya, twist of fate. Itu 0 sampai 15. 0 sampai 15. Jadi twist of fate itu bagus. Jadi kalau misalnya kita klik di sini twist of fate itu maksudnya apa sih? Nih, melambangkan sektor keuangan Anda dari usia 0 sampai 15 tahun. Bisa mendapat banyak keuntungan dengan cara berdagang. Jika ada insight twist of fate ini di finansial, orang ini bisa trading saham. Betul atau benar? Gara-garanya bukan pinter saham, tapi programnya Suheng yang hebat. Thank you. Ya, twist of fate ini salah satunya adalah Michael Faraday. Ya, ilmuwan Inggris yang mendapatkan julukan Bapak Listrik. Nah, kemudian 15 sampai 30 ya, itu adalah nasib Anda, itu adalah di sini nih, keuangan Anda persisten. 15 sampai 30 kalau menurut Petrus, keuangan Anda pada saat itu bagus banget atau ya penuh perjuangan atau biasa aja? 15 sampai 30 ya biasa, Suheng. Biasa, itu menunjukkan bahwa Anda adalah persisten di situ ya, biasa-biasa doang. Bukan raja kan? Bukan banyak duit kan? Nah, sekarang perhatikan. 30 sampai 42 tahun berarti masa ini. Oke, menurut Anda, uang Anda paling banyak di masa ini atau sebelumnya? Kalau dibandingnya sebelumnya ya sekarang, Suheng. Betul, itu adalah di situ adalah masanya Anda sekarang, masalahnya di sini ini. Masanya Anda adalah skyscraper. Skyscraper itu kan nggak ada gedung bertingkat, cuma tiga tingkat kan? Setuju? Nah, cuma perhatikan baik-baik ya, Petrus. Skyscraper itu artinya apa? Pencakar langit. Pencakar langit itu artinya apa? There are so many possibilities, itu bisa roboh. Tapi kalau Anda kesempatan melihat dari peta bahwa skyscraper ini pasti tinggi ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, strateginya ini Petrus benar nih. Saya dengar dari beberapa teman trading saham di Indonesia ketika nggak kurang begitu bagus, dilarikan langsung ke optionnya Pak Hari. Setuju kan? Itu kan lebih stabil ya. Betul. Ya kadang-kadang kalau di Indonesia saya memang spesialisnya di bursa saham Indonesia. Betul ya, setuju ya. Nah, kalau misalnya saya di bursa saham Indonesia itu sudah sangat-sangat paham saya itu. Nah, tapi kadang-kadang di bursa Indonesia ada possibility yang kita tahu ya, bahwa ketika bearish, bisa nggak kita trading, Petrus, kalau ketika bearish? Kurang, Suheng. Susah. Bukan kurang, nggak bisa trading. Lu paksakan diri untuk trading, malah selesai. Betul nggak? Iya kan? Tapi kalau Anda di market Indonesia, market US yang terutama option, kira-kira sebulan ya kira-kira ya mungkin ada ruginya, mungkin ada untungnya. Tapi lebih banyak itu untungnya lebih fix dan lebih gampang ini enggak? Ya, lebih stabil, Suheng. Lebih stabil. Tapi enggak jarang untung langsung 50%, enggak ya. Rasanya enggak mungkin ya. Tapi rata-rata ya sekitar ya 4, 5%, 6%, 7% gitu ya. Betul. Ya, mamanya Timo aja tahun lalu double. Hampir double. Ya, oke. Good. Nah, kemudian 42 sampai 55 keluar darling. Ya, keluar darling itu apa? Darling itu bagus. Kalau Anda ketemu darlingnya ini 1, 2, 3, 4, ya. Ini berarti masih biasa-biasa aja. Tapi kalau darlingnya tuh 6, orang yang punya darlingnya lebih dari 6, itu possibility-nya orang itu rupawan. Saya nggak ngomong playboy loh ya. Itu yang ngomong playboy itu adalah ada seorang klien saya waktu dia ngomong ketika lihat ada orang yang darlingnya 8, dia langsung ngomong playboy ini. Saya ngomong orang yang darlingnya lebih dari 6 itu rupawan. Tapi kalau 4 ini ya rupawan, ya lumayan lah rupawan ya. Oke, good. Jadi darling ini maksudnya apa? Jadi darling itu adalah orang itu rupawan, kalau misalnya dia banyak. Dan kemudian kalau darling itu apa? Menarik rezeki, ya. Tapi nggak enaknya apa? Nggak enaknya kalau ketika dalam hal negatifnya, ini juga banyak menimbulkan kebencian orang. Ya, tapi ini biasa, kalau 4 itu sudah biasa. Tapi kalau darling di dalam keuangan finansial, itu ciamik banget. Ya, jadi 42 sampai 55, istrinya boleh
Nah, sekarang ini kadang-kadang, waduh Suheng, kok punya saya jelek banget nih Suheng. Nah, solusinya gimana kalau Anda ketemu yang seperti ini? Misalnya, oke, saya misalnya, Petrus kira-kira kamu mau kerjasama sama Pak Hari atau kira-kira kalau misalnya ada kerjaan nih, kira-kira kamu mau kerjasama sama Pak Hari atau sama saya istilahnya, mau dicek? Dua-duanya Suheng. Oh, coba dulu. Mau langsung dua-duanya atau mau coba salah satu? Ya sama Pak Hari lah, lebih dekat sama Surabaya Suheng. Atau sama Suheng Oh, juga sama-sama boleh. Surabaya. Sama Suheng juga boleh. Awas Sama kamu aja. ya, awas, awas. Sama aja Nah, lah jadi boleh. caranya gini, perhatikan ya. Kalau Anda setelah tadi, kalau misalnya tingkat Anda itu sudah praktisioner atau trainer, kalau trainer bisa sampai 5, kalau praktisioner Anda bisa nambah. Misalnya katakanlah nih HS. Pak Hari ya, ini kan karena datanya sudah ada, saya masukkan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Ini adalah hasilnya kalau Anda ya Petrus kerjasama. Pak Hari itu baik nggak sih? Suaranya mana? Pak Hari baik nggak? Maksudnya baik, orangnya Pak. Baik. Bahkan terlalu baik ya. Ya, betul. Terlalu baik. Ya, Betul. terlalu baik. Oke, sekarang Anda lihat nih. Ini lebih banyak king-nya atau lebih banyak bis-nya? Lebih banyak bisnya. Bis-nya. Kalau berarti banyak bis-nya, banyak darkness, banyak bis dan sebagainya. Ini cocok nggak? Anda, ini yang king-nya cuma satu loh ini, spiritual. Betul. Artinya apa? Kamu ngomong sama Pak Hari kalau bisnis itu lebih banyak, ini king culture ini nggak terlalu penting. Ya, jadi di spiritualnya ini culture-nya itu king sama spiritual. Artinya apa? Anda lebih banyak tuh sama Pak Hari ini, lebih banyak itu cuma ngomong mengenai kerohanian. Pak Hari, haleluya, haleluya. Duitnya ada nggak kalau menurut Anda? Kurang Duitnya, Suheng. hah? Banyak bisnya soalnya. Apa duitnya banyak Nggak nggak ada. ini finansial? Kurang. Persisten tuh ada duit nggak? Ada tapi nggak banyak. Nggak ada duit istilahnya. Nah, ya, Suheng. Ya, oke. Kalau kemudian belief-nya ada darkness, artinya apa? Keduanya ini, ya kita kan enaknya kalau memakai Heman ini, kita sudah nggak ada feeling lagi. Kalau misalnya kayak begini, kira-kira mau diteruskan atau enggak? Kalau Nggak, misalnya Suheng. bisnis tersebut, Nggak. enggak. Ya paling enggak itu kan kita sudah menyelamatkan diri kan? Ya, ya Pak Hari, kita ini aja deh, nggak usah bikin PT deh, kita mendingan kita ngobrol-ngobrol aja, kita ngomong mengenai kebudayaan, kuliner, dan sebagainya. Oke, good ya, no hard Nggak, feeling Suheng. kan? Cepet banget kan ininya. Setuju. Nah, karena apa? Kalau Anda paksakan, maka fisikal Anda, kepala Anda, itu adalah melankoli. Melankoli itu artinya apa? Fear, illusion, gak bisa bergerak dan sebagainya. Oke, clear ya di sini. Nah, kalau misalnya terpaksa nih, misalnya, wah ini karena Pak Hari misalnya anggap aja kokonya Petrus, oke? Mau nggak mau kan sudah dikasih wewenang nih sama orang tua. Kamu harus sama kokomu ini. Apa yang kita lakukan? Ayo, kira-kira apa yang kita lakukan? Tambah orang. Oh. Tambah orang, mau nggak mau harus tambah orang. Coba kita tambah orang misalnya apakah sama HML? Misalnya, tambah HML apakah bagus nggak? Wah, tambah pucet. Putih-putih semua ya Suheng ya. Pucat ya. Pucet ini. Pucat. Ambisinya sama-sama nih. Sama-sama kita bertiga nih, sama-sama ini. Dan evaluation lagi, artinya apa? Semuanya saling Petrus, kamu gimana nih? Sudah betul belum ininya? Seperti itu. Oke, clear ya? Nah, itu adalah bagaimana cara membacanya secara sederhana. Oke, ya? Clear sampai sini? Nah, kalau misalnya benar-benar nggak ketolong nih. Benar-benar nggak ketolong. Oke. Paling nggak, ya terpaksa kamu memang diharuskan, harus kerjasama. Bagaimana caranya? Kan nggak ada orang lain ini. Harus 2 orang ini aja. Caranya gimana? Tanggalnya betulin. Tanggalnya ketika bikin tersebut, kita coba misalnya tanggal 11 Mei, kita kalkulasi. Wah, lumayan kan?
cari aja yang ini artinya bis, ini artinya tetap aja malah saling ininya. Kamu Pak Hari, ini kenapa gini ya? Kemudian si Pak Harinya, Petrus, ini kenapa ya kayak begini ya? Karena beliefnya saling-saling nggak percaya. Tapi kalau misalnya salah satunya berarti kan bisnya di atas nih. Kalau bisnya di atas sih berarti orang yang lebih tua. Kalau Pak Harinya ngalah, oke saya ngalah deh. Semuanya jadi raja nggak? Jadi raja. Jadi dengan kayak begini, artinya apa? Ini ambisinya, nah di sini ambisinya yang bisnya di bawah nih. Oke, ini artinya apa? Bis ini kan bawah lebih muda. Kamu yang boleh lebih berambisi siapa? Pak Hari atau kamu? Hari. Pak Hari. Pak Hari yang ngatur, biarin aja lah. Ini hierarki, biarin yang dia ngatur. Gitu cara bacanya ya. Ya, Sueng. Oke. Ini ada si Adista sudah join sama kita ya. Adista dan sebagainya. Oke. Bisa di ini Adista bisa ditampilkan. Nah, Petrus kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Iya, terima kasih, Sueng. Oke, si Yonas. Sueng di peta ini didasarkan nama orang yang paling pertama ya. Jadi contoh petanya tentang hubungan dengan Pak Hari dan Pak Hari Sueng terhadap Pak Petrus. Bukan orang pertamanya. Tapi yang adalah kalau misalnya Pak Hari sama Petrus itu lebih tua yang mana? Gitu. Ya, Adisa sudah nyambung? Halo. Sudah, Suheng. Halo. Ya, halo. Oke, ini Adista. Oh, videonya belum ya? Oh, sebentar. Ya. Oke. Halo semua. Nah, Adista ini mau langsung mau tampil atau mau ada yang mau dipresentasikan atau mau ini aja? Ditanyain aja, Suheng. Oke. Ya, ini teman-teman. Ya, jadi Dista ini adalah salah satu yang seorang coach. Pekerjaannya apa di Dista? Saya ada bisnis kuliner. Terus kemudian sekarang ya berkat Suheng juga baru merintis juga studio baru di bidang coaching atlet untuk dance sport. Nah, ada pengalaman seru nggak ini katanya ada ketika coaching atau ini David juga sambung juga? Ya, David ada. Oke. Nah, ini sepasang nih 2D nih ya. Halo Sueng. Oi, halo, nggak kelihatan orangnya mana ini. Oh ya, David Christian. Oke, sama Adista ya. Oke, jadi suami istri ya, suami istri. Nah, jadi mereka ada pengalaman menarik nggak ini kalian sebagai seorang coach ini? Iya, ini saya. Salah satunya dimatikan kalau yang ngomong. Oke. Sudah Sueng ya. Oh, masih nyala. Masih. Oke. Atau matikan aja nggak? Atau salah satu aja yang nyala nggak apa? Oke. Ya, gimana David? Ya, ini Sueng, saya barusan mencoba juga itu untuk memakai Heyman. Untuk kemarin kan nyoba melihat potensi atlet ya, Sueng. Oke. Bisa saya masukkan di sini? Ini mau bisa saya masukkan? Ini nggak usah kasih nama. Boleh, baik Sueng. Jadi gini, ini yang menarik, saya lagi coba hari ini barusan ini untuk mengkombinasikan si atlet sama Dista. Oh, atlet sama Dista. Ya, jadi bagaimana misalnya saya masukkan atletnya dulu ya. Boleh nama atletnya jangan disebutkan nama aslinya. Baik, sebentar Suheng. Saya lihatkan dulu. Atlet 1. Tanggalnya? Oke. Atletnya ini tahunnya 2008. 2008. Ya. Bulan April. Tanggal 11. Tanggal 11. Ya. Ya, great person. Baik. Adis kalau nggak salah sudah ada ya dari saya ya.
Oke, kita masukkan dulu atlet 1, upload, ya, recalculate. Nah, ini atletnya dulu. Oke. Nah, ini Seng. Ini Ya, saya yang lihat di bagian education ya. Ini kan dia lagi ada di bagian situ ya, Seng ya. betul, education. Kemudian di education ada BIS. Itu kalau saya nggak salah mengartikan berarti ada orang luar yang mungkin mengganggu bagian edukasinya. Betul, Seng, kalau kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, Ya, yang terjadi adalah kira-kira kalau bisa saya bilang edukasi ini termasuk dia dalam belajar dan saya, Seng. setuju, betul. Nah, karena ada satu hal ya, kita ngomong politik lah. Ini ceritanya si atlet tersebut istilahnya di stop dulu, tidak boleh belajar sama Adis, ceritanya begitu sih. Lah kok bisa Ah, ngepas di situ? ya, gini ya, Oke. saya bacakan teman-teman ya. BIS itu kalau di bawah berarti dia mendapatkan sesuatu halangan dalam tanda kutip, ya, bisa berupa keuangan, ya. Dan kalau dia munculnya di education, ada kemungkinan orang ini agak kesulitan di edukasinya. Kalau dia diajarin secara formal tuh agak sulit. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu penjelasannya. Nah, bisa juga kalau ketika dia bisnya tampil di tempat yang lain, ya, ini ada kemungkinan berarti ada kemungkinan dia itu mengalami semacam kayak misalnya katakanlah dia di bisnis ya, ada bis di sini. Misalnya ada di kan ini bisnisnya kan kebetulan kan hierarki. Kalau misalnya bisnya itu keluar di hierarki ini, ya di bisnisnya, itu berarti ada kemungkinan dia dimakan itu sama anak buahnya. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau dalam kasusnya ini, education, ada BIS, dan itu tidak diperbolehkan untuk ikut di sama Dista gitu ya. Oke, Ya, clear? kira-kira. Ya, Ya. Nah, ini kemudian saya ini kita nggak ngomongin masalah kita bypass itu misalnya. Nah, saya melihat misalnya bagaimana atlet ini bila masih tetap belajar dengan Adis. Berarti ya, saya masukkan lagi, kita Adista. masukkan betul. Ini menarik di sini. Nah, Adista. Upload. Yes. Apa yang terjadi? Nah, ada king ya di situ saya. Nah, Dari artinya apa? fisikalnya ada Starlet. Oke. Perhatikan teman-teman ya. Ini seperti yang saya sudah ngomong di sebelumnya, ya. Kalau Anda ketemu, ya, kalau Anda ketemu bahwa di fisikal ini, ya, atas itu adalah yang atas ini adalah kepala atau pemikiran. Yang tengah ini itu adalah fisik atau tubuh Anda, ya. Yang paling bawah ini adalah melambangkan mengenai kaki Anda, ya. Kemudian Anda lihat di intelektualnya nih sekarang. Ya, kalau di intelektualnya ini adalah otak kiri, ini adalah otak tengah, dan ini adalah otak kanan. Nah, kalau lihat dari sini, ya karena si David ini adalah seorang pelatih tari, pelatih dansa sport ya, sport dance, maka dia harus benar-benar memperhatikan kalau misalnya dia dilatih atlet tersebut yang berusia 14 sama Adista, maka itu yang dia perhatikan pertama-tama adalah, kalau menurut saya memang benar nih, starletnya ini. Kalau tubuhnya, mereka berdua ini energinya, tubuh berdua tersebut, itu adalah starlet. Itu sangat-sangat luar biasa. Oke, lanjutkan David. Ya, itu. Kemudian di situ kalau saya lihat ada ini ya, Pak Sueng. Di belief-nya ada king juga ya. Jadi Belief-nya. Nah, ya. perhatikan. Kalau belief-nya king, artinya apa? Ini berarti yang tadi pertanyaan dari Yonas. Yonas mengatakan, apakah itu namanya dulu atlet 14 tahun atau Adista? Enggak. Yang lebih tua yang mana? Ya jelas Adista ada 40. Maka di sini Adistanya dia harus memimpin ini. Kalau dia berhasil memimpin, maka yang terjadi adalah nanti si anak tersebut itu akan jadi darling. Banyak yang akan suka. Secara penampilan di dance sportnya ya. Oke, clear? Seperti itu. Oke, next. Ya, kemudian di karirnya juga ada king di situ ya sebenarnya.
Ya, di karirnya di king. Nah, ini Nah. perhatikan ya. Paling atas itu adalah karir utama. Kemudian ke tengah ini adalah kemampuan Anda berkarir. Jadi judiciary. Nah, judiciary itu apa? Perhatikan. Ini menarik nih. Judiciary itu bukan cuma sekedar kamu diadilin aja. Judiciary itu berarti sama dengan award, penghargaan. Oke, dan ada king artinya apa? Secara secretly Anda itu sampai kalau misalnya mampu bertahan di bisnis ini atau berarti anak ini kalau dia bertahan untuk terus-menerus ini ya, maka dia akan bisa jadi king. Bisa jadi duit gitu. Bacanya seperti itu. Oke? Nah, next. Baik. Nah, saya yang belum tahu kalau posisi king yang ada di sun itu, Zweng. Apakah itu perlu diperhatikan Apa? di King? situ? Ya, yang ada di sun. Oh enggak, ini enggak terlalu, ini kalau Nggak terlalu, misalnya kalau yang di sun ini enggak terlalu jauh, itu masih terlalu jauh. Yang perhatikan kalau yang untuk digabung, ya, Ya. kalau dia misalnya itu suami istri, ya, kalau suami istri yang Anda liatin dulu adalah apakah mereka ini cocok atau enggak. Lihat nih, kalau digabung ini, keduanya ini adalah queen, queen melambangkan apa? Beauty kan? Ya, Ya. kemudian ada starlet. Berarti kalau digabung ini, menurut Anda, cocok nggak ini untuk dance spot yang megah, dance spot yang Cocok sekali, Zweng. cocok sekali. Cocok sekali. Ya, setuju ya, gampang nggak begitu ya cara bacanya ya. Nah, kita lihat kemudian, kalau misalnya Anda setelah itu perhatikan, bagaimana sih kalau misalnya dengan Adis sama atlet ini, apa yang terjadi nih di tahun 2022 ini? Nah, kayak begini. Jadi, kalau misalnya dia tampilnya itu April itu ada bis dan sebagainya, rasanya agak sulit. Tapi kalau dia tampilnya nanti misalnya dia di Queen, kemungkinan besar nih berhasil. Gitu. Nah, kebetulan di posisi September itu ada event. September ini ada event? Ya, itu 2022 mungkin ya? Ya, betul. Di kira-kira tanggal berapa? Awal-awal bulan. Awal-awal Tanggalnya bulan. belum pasti, ya. Jadi bisa Berarti dari tanggal 1 sampai 10. 1 sampai 10. Berarti 1 sampai 10 Sampai 9, ada intuition. sampai 9, ya. Ya. Kurang lebih sampai sini ya. Ya. Berarti persisten. Oke. Intuition itu artinya adalah berhubungan dengan orang yang lebih tua, ada kebijaksanaan, ada yang terutama wanita. Nah, jadi kalau misalnya nanti kamu perhatikan ketika nanti tampil, kamu cari dulu yang jurinya tersebut yang wanita itu siapa. Rumusnya gitu ya caranya ya. Yang jurinya yang jurinya yang wanita itu siapa? Itu Anda perhatikan dulu dan lihat dia biasanya kalau kasih nilainya itu gimana. Itu yang aja penentu. Itu strateginya. Itu benar-benar analisa teknikalnya secara Anda sebagai coach. Dan kalau itu jadi, dan kalau jadi juara, tolong call me. Tuhan, gua jadi juara ini. Tolong jadikan bintang film itu. Jelas ya? Seperti itu. Oke. Ya, ada yang mau sampaikan lagi? Cara pakainya ini yang menarik? Ya, itu dulu, Zweng. Oke. Mbak Ika ada? Sudah ada Mbak Ika? Mbak Ika, halo? Iya, Suheng. Nah, ini silakan dinyalakan Miss Ika. Nah, videonya tolong nyalakan, Mbak Ika. Halo. Videonya ada kendala, Suheng. Oh, ada kendala. Oke. Ya. Ya, jadi ada yang tanya nih. Mbak Ika sudah adalah seorang tarot reader, betul? Betul. Ya, tarot reader dan Anda sebelumnya belum pernah mengenal Himan ini ya? Belum pernah. Belum pernah. Tapi begitu mengenal Himan ini, Anda sebagai tarot reader, apa yang Anda rasakan dan apa manfaatnya? Lebih mudah ya buat saya untuk mengenali calon klien gitu. Ya,
Kalau dulu, Memetakannya simple, ya. ya kalau dulu kalau misalnya ya kita sama-sama saya juga belajar tarot juga ya ininya. Salah satunya adalah kalau kita belajar tarot kita buka kartu satu persatu kita bacain dan sebagainya. Buka kartu satu aja buka kartu dan misalnya sampai misalnya 21 atau 25 kartu. Itu kan perlu waktu paling kan buka kartu doang ya bukan penjelasannya ya. Buka kartu aja itu kurang lebih berapa menit tuh kalau cuma 25 kartu. Bisa-bisa 40 menit betul ya? Iya, lama. Lama. Nah ini Anda cuma tinggal tuliskan tanggal lahirnya. Nah yang tanggal lahirnya dan kemudian setelah itu Anda misalnya Anda tuliskan tanggal lahirnya dan setelah itu apa yang langsung kan bisa Anda bayangkan. Oh misalnya ini saya kasih contoh yang misalnya ada ini ada klien Anda ya kalau nggak salah yang di relationship-nya ada bis-nya tuh ya kalau nggak salah ya. Bisa saya judiciary bis ini bisa saya kasih contoh klien tersebut? Boleh? Ya. Nah, ini yang waktu itu kita bahas sama-sama, betul ya? Ini bagus nggak secara orangnya ini? Kira-kira bagusnya menurut bacaan Anda secara ini bagus semua ya? Satu-satunya bis di mana nih? Iya, Di tengah ini, ya, di relationship. Perhatikan ya. Ini berarti relationship ini adalah kalau darling ini artinya ini adalah orang tersebut itu kepada orang tua atau atasan ini sangat-sangat menyenangkan sekali. Orang atasan dan sebagainya. Jadi orang yang namanya judiciary bis ini adalah dia sangat-sangat disayang sama orang yang lebih tua atau atasannya. Nah, tapi di tengahnya ini kan berarti istilahnya bisa juga berhubungan dengan pasangannya, bisa berhubungan dengan teman sejawatnya, ya bisa juga dengan hubungan dengan suaminya. Itu ternyata keluar bis, betul? Ya. Dan kemudian yang mengagetkan buat saya dan satu-satunya yang ketika itu terjadi, ya itu ada satu-satunya bis di sini. Dan di bawahnya bis ada judiciary. Maka kalau Anda melihat kayak begini, Anda nggak boleh menghakimi. Ingat ya, sebagai tarot reader pun atau siapa, boleh nggak kita menghakimi? Tidak boleh. Maka apa yang kita langsung kita tanyakan? Ya, baiklah. Apa yang langsung kita tanyakan sama klien ini? Saya tanya terlebih dahulu, kehidupanmu dalam relationship seperti apa? Ya, kehidupan rumah tangganya seperti apa ya? Dan jawabnya? Kacau. Dan dia dijawabnya, dan kemudian pada waktu itu kan dia dijawabnya bahwa ternyata dia mengalami kekerasan fisik ya sama suaminya dan berakhir lagi ada urusan judiciary secara hukum. Ya, pada waktu itu masih ingat ya ininya case-nya ini mungkin ya. Ya, Nah, betul. itu yang terjadi. Jadi kita ingat ya, kalau Anda sebagai tarot reader nggak boleh menghakimi, wah ini pasti kayak begini. Jangan. Walaupun Anda punya kemampuan dengan mata ketiga, atau punya indera ke-6, indera ke-7, ke-8, atau indera Nusantara itu berapa banyak itu indera Nusantara itu mata ketiganya itu. Satu Nusantara itu. Ya, oke. Anda nggak boleh langsung mengatakan, wah ini pasti ada kayak gini. Nggak boleh. Ya, yang Anda lakukan adalah Anda tanya dulu kalau seperti ini. Dan akhirnya kita tahu. Dan akhirnya apa yang Anda lakukan? Anda lihat kan, orang ini kan berarti orang ini adalah, kita lihat nih fisiknya secara kepala. Orang ini kalau fisiknya secara sansen, ini menurut Anda, orang ini lontong atau orang ini pinter? Pinter. Pinter jelas, asli. Nggak ada yang matahari itu nggak bersinar kan? Ini bagus. Nah ini kan sayang. Kalau sudah terjadi kayak begini, ya sudah kita selesaikan, kita bergerak menuju yang lebih baik, betul kan? Kita perhatikan kemampuannya dia apa nih? Sunshine di sini, oke? Clear ya? Kemudian intelektualnya itu adalah sacrifice. Sacrifice, kalau itu bukan berarti sacrifice itu bukan berarti orang ini kemungkinan besar kalau dia belajar, dia tuh pasti menyederhanakan segala sesuatu. Jadi contohnya kalau misalnya ada kemungkinan nih ketika kuliah dan sebagainya, contek dia tuh dibuat bahan sama
teman-temannya pasti minta banyak fotokopi catatannya dia nih. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena apa? Secret Flash itu seperti itu. Ya, membuat sesuatu menjadi lebih mudah belajarnya. Ya, oke, cara bacanya. Dan akhirnya orang tersebut sudah tahu karena yang sudah terjadi, dan talentnya ada Starlet, dan sekarang dia di masa ada 2022, 2003 Starlet seperti ini. Maka kemudian sama Mbak Ika apa yang terjadi? Dikasih semangat, ini adalah kesempatan Anda harus benar-benar menunjukkan bahwa ini adalah kesempatan Anda untuk bersinar menjadi Starlet. Dan kalau perlu akhirnya 2022, 2023, 2024 akan go internasional. Itu enaknya kalau Anda dengan Himan, Anda sebagai thought leader dan sebagainya, Anda langsung sudah tahu paling enggak ini, oh case-nya dia di sini. Ya, oke, clear sampai sini ya. Oke, ada pengalaman menarik lagi dari Mbak Ika mengenai ini, mengenai Himan? Banyak Suheng kan kalau sebelum klien datang itu mereka isi biodata, kita bisa istilahnya cek dulu lah generalnya seperti apa. Jadi nanti pertanyaannya tuh lebih pas gitu loh. Kadang mereka nggak ngerti mau tanya apa, gitu kan? Itu lebih pas sehingga kita juga lebih bisa membantu untuk membaca kartunya mereka gitu Suheng. Oke, ya, oke. Ya, ini ada yang, jadi kalau misalnya, jadi kalau misalnya Anda sebagai thought leader, boleh nggak Anda kasih di ini bahwa kira-kira misalnya biayanya, bukan biaya, mahar atau apa namanya ya, whatever, itu bisa sama teman Anda, ini sama ada dua, Eureka di sana ini ada 2 orang ya, Rayana ini ada 2 orang, Mbak Novi sama Mbak Ika ya. Nah, silakan kalau buat Anda yang misalnya mau tanya misalnya mau konsultasi untuk tarot reader, plus yang paling enggak itu Himan Anda itu secara dibacakan sama mereka, silakan Anda hubungi. Silakan Mbak Ika nanti tolong di kolom chatting ya. Di kolom chatting itu Anda silakan untuk berkonsultasi sama beliau. Ya, oke. Ini ada yang pertanyaan. Suheng. Wih, banyak sekali pertanyaannya. Wow, keren Suheng, langsung ada keterangannya. Suheng di peta berdasarkan nama orang yang paling pertama tadi sudah ya. Suheng nama nggak berpengaruh ya, berarti hanya tanggal lahir yang berpengaruh. Perhatikan, yang saya kasih di sini, di seri 1.0 ini adalah hanya ini aja, hanya hanya tanggal lahir aja dan jamnya enggak. Ya, jadi misalnya ada yang mau dikasih contoh lagi tanggalnya, ya, atau kita cari dulu yang misalnya Keanu Reeves lah. Nah, kalau misalnya ada contoh, nah, misalnya Keanu Reeves ini, ya, jadi nama itu dalam hitungan di sini tidak kita hitung. Loh, kalau gitu Suheng, kalau misalnya ada orang yang lahir tanggal 2/09/1964, ya berarti usianya 57 tahun, ya. Berarti kalau dia orang yang sama, kenapa nasibnya kok bisa beda? Perhatikan, kalau secara Himan ini, karena saya memakai pendekatan kuantitatif, maka memakai standar deviasi 1 kali, maka kurang lebih sekitar adalah range-nya sekitar 68%. Artinya, kalau orang dengan tanggal lahir yang sama, maka 68% dia nasibnya sama. Yang membedakan apa? Namanya, nomor 1. Kemudian dia dilahirkan di mana, atau istilahnya keduanya, feng shui-nya dia gimana tuh? Contoh misalnya, ketika Anda dilahirkan misalnya, ada orang tua Anda itu yang biasanya kalau misalnya diatur feng shui-nya, yang diatur feng shui-nya biasanya siapa yang ininya? Kepala keluarganya kan? Dan ternyata Anda pada saat itu belum lahir, dan ketika lahir di rumah Anda tersebut feng shui-nya nggak cocok buat Anda. Ya, ternyata nggak cocok buat Anda misalnya. Atau apa terjadi?
Ya, berarti kurang tepat juga. Ya. Kemudian apalagi yang berbeda, yaitu adalah yang namanya adalah virtue Anda, kebajikan Anda. Ya, dan yang paling sering dikatakan itu ada yang mengatakan karmanya dia. Ya, seperti itu. Contoh yang paling gampang ini nih. Saya kasih contoh. Bill Gates. Ya. Contoh yang paling gampang adalah Bill Gates. Oke. Bill Gates ya, Bill Gates itu Anda perhatikan. Jadi tanggal lahirnya 28/10/1955. Oke. Sekarang kan tadi ada yang saya ngomong. Kalau misalnya tanggal lahirnya sama, berarti dia sama 68%. Tapi membedakan apa? Namanya dia Bill Gates. Kemudian juga dia orang tuanya itu siapa? Orang tuanya itu loh siapa? Mamanya dia pada 1977 di sini nih. Ya, 1976, 1975, 76, 1977 dia mulai mendirikan Microsoft-nya tersebut. Mamanya itu siapa? Mamanya itu adalah komisarisnya IBM, Bo. Jadi jangan komplain. Ya. Jangan komplain bahwa kan dia mamanya tersebut di komisarisnya IBM itu dalam tanda kutip itu agak memaksa sedikit agar untuk dipakai itu Microsoft programnya. Apakah orang tua Anda seperti itu? Belum tentu. Itu yang membedakan. Ya, clear ya? Nanti selanjutnya di versi selanjutnya akan saya tambah pakai nama. Suheng Analia. Kolom goal itu gimana bacanya dan berapa penting? Oke. Goal ini ya. Goal ini adalah Anda sebenarnya secara map tersebut Anda itu ditujukannya itu goal Anda paling atas ini adalah goal Anda secara rohani. Jadi misalnya Bill Gates itu orang ini ingin dikenal banyak orang sebagai orang yang adil, memberi keseimbangan. Ya, apakah dia seperti itu? Ya kurang lebih dia sudah ada seperti itu ya filantropinya. Ya, kemudian untuk keluarganya dia universe. Orang ini ingin keluarganya bisa keliling dunia dan sebagainya. Ya, akhirnya kan anaknya married sama orang Arab kan? Salah satunya kan berarti universe kan? Yang bawah ini adalah ini pelambang untuk orang di luar keluarga, bawahan atau masyarakat sekitarnya. Orang ini ingin memberikan lebih banyak ketenangan kepada masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Cara membacanya ya, Analia. Oke, Tena Wijaya. Suheng, jam lahir juga nggak perlu ya. Untuk melihat kecocokan relationship dengan pacar sebelum menikah, yang paling penting lihat bagian apa. Oke, ini. Ada yang mau ditanya, silakan Bu Tena nih karena pacar ya. Oke, mau di-on kan, silakan. Ronald silakan dikasih kesempatan buat Bu Tena ini mau tanya. Selamat malam, Suheng dan semuanya. Oke. Nah, ini bukan saya sih Suheng, ini untuk anak saya. Waduh. Ya. Sudah mau jadi calon. Oke, good. Karena anak saya juga kan ada trauma, pernah diabuse 4 tahun yang lalu dengan pacarnya. Jadi sekarang saya tuh jadi lebih aware, lebih was-was. Okay. Jadi pengen tahu juga apakah pacar yang ini apakah ada indikasi abuse atau apapun. Oke. Kalau yang kita apakah dia abuse atau enggak itu kita nggak tahu. Ya. Cuma ini ada beberapa case ya. Contohnya ya, ini contohnya kalau misalnya dia ya coba dilihat dulu pacarnya dulu ya, ya. Ya kalau memang perlu, memang harus ini saran saya, Anda nanti bisa ikut seminar workshop saya, workshopnya tanggal 28 nanti, ya. Okay. Di tanggal 28 tersebut. Anda misalnya, saya nggak mau belajar, saya kepingin cuma konsultasi aja. Boleh, itu ada 60 menit. Konsultasi, saya mau konsultasi sama Suheng aja, boleh. Ya, kalau konsultasi sama Suheng saja, 1 jamnya, 60 menitnya saya adalah 10.500.000. Plus workshop, Anda bisa pilih workshopnya, workshop Amerika, workshop Nia. Tapi kalau Anda ikut workshopnya yang Himen ini, Anda cukup sampai tanggal 12 nanti, ya, tanggal 12 nanti, Anda cukup membayar 2499. Itu Anda mendapatkan 60 menit, ya, 60 menit Anda itu
bisa mendapatkan, Anda bisa pilih nanti ya konsultasinya sama saya atau sama tim, atau konsultasi saya sama tim juga itu sudah termasuk. Kalau sama Sueng aja ya boleh ya. Itu cuma 2499 ya. Hanya sampai tanggal 12. Ingat, tanggal 13 naik harga. Pasti, definitely. Ya, ini sebenarnya saya kepingin mencari orang-orang yang kepingin benar-benar membantu orang lain. Karena apa? Menurut saya itu penting banget loh. Kita ini, betul nggak Bu Tena? Bu Tena kan kalau misalnya, kalau sudah belajar misalnya face reading dan sebagainya, kadang-kadang ya kalau misalnya belajar face reading enak itu bisa ngerti dan sebagainya. Atau belajar grafologi. Tapi saya sampai sekarang pun belajar grafologi itu masih aja nggak ngerti-ngerti loh. Tapi kalau dari sini, ya misalnya kita contoh ya, kita kasih contoh. Yang paling gampang ya, misalnya ini ya, kita lihat hubungannya aja. Contoh yang paling gampang kita coba lihat adalah Steve Jobs. Saya pakai Steve Jobs aja, jangan anak Anda ya, nanti mendingan nanti kalau misalnya memang perlu Anda ikut workshopnya, ya daftarnya sama si Adista atau sama Mbak Ika. Adista tolong kirimkan ini ya, di linknya tersebut ya. Oke. Misalnya kita lihat nih pertama-tamanya ya, Bu Tena, Mas Yonan ya. Oke. Iya, Pak. Misalnya kita lihat nih orang ini kayak begini-gini, betulnya ini kan cukup bagus ya dan sebagainya. Nah ini lihat kesehatannya. Kesehatannya ada skyscraper. Kita klik. Ya, skyscraper banyak dikaitkan dengan pankreas, tekanan darah dan gula darah. Ya, waspadai penyakit yang mengurai otak seperti migrain, meningitis dan sebagainya. Dan ini berkaitan dengan pankreas kan, betul ya? Oke. Ya. Dan apa yang terjadi? Dia di tahun 2004, di sini kan di 2000, ya 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 dia dinyatakan kena tumor pankreas. Oke, ini cara bacanya secara sederhana ya. Tapi serangannya apakah Pak langsung 2004? Enggak, serangannya itu 2002, 2003. Gitu, oke ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kita misalnya anggap aja, sekali lagi ya, apakah dia itu nanti abuse atau enggak, orang itu kita nggak bisa ngelihatnya. Tapi saya betulnya bisa ngelihat dengan cara yang lain. Tapi saya nggak mau tunjukkan di sini. Oke. Nah, kita masukkan, dia kemudian dia menyewa yang namanya Scully, ya John Scully III, ya itu John Scully itu adalah patu itu bekerja di Pepsi Cola, diangkat sama dia jadi CEO, ya kemudian apa yang terjadi? Anda lihat nih Bu Tena ya, silakan dilihat hubungannya yang paling pertama kalau dua orang tersebut itu Anda lihatnya dulu adalah apa nih? Belief-nya dulu. Paling enggak, ya betulnya banyak, tapi paling enggak ini orang ini kalau menurut Anda, Bu, ada bis, ada bis. Menurut Anda, saling mau mengalah enggak ini? Tidak. Jelas ya? Jadi orang tersebut nggak mau ngalah. Dua-duanya nggak ada mau ngalah. John Scully itu ada benernya, Steve Jobs juga ada benernya. Nggak mau mengalah. Apa yang terjadi? Steve Jobs akhirnya resign dari Apple, perusahaan yang didirikan oleh dirinya sendiri. Ambisinya, kalau Anda lihat di sini, ambisinya ini besar atau bis ini gede banget atau enggak, Bu? Besar. Besar. Nah, ini kan di atas ya, bisnya ya, betul ya? Di bawahnya kan evaluation. Oke, berarti ini menunjukkan siapa yang ambisinya gede? Yang lebih tua. John Scully itu lebih tua daripada Steve Jobs, betul? Oh, oke. Nah, kemudian ini culture, kan seperti saya ngomong tadi, orang tersebut, personalitinya ketika dua orang tersebut bertemu, Anda harus lihat culture-nya di bawah ini. Itu sacrifice. Artinya apa? Sacrifice ini kan berarti yang di bawah. Sacrifice artinya apa? Pengorbanan diri kan? Siapa yang dikorbanin ini? Yang lebih muda atau yang lebih tua? Yang muda. Itu siapa? Steve Jobs kan? Iya. Yang terjadi apa selanjutnya? Betul. Dia dikorbankan. Caranya bacanya begitu ya. Oke. Nah, bagaimana kemudian hubungannya sama Tim Cook? Ya, Tim Cook yang jadi CEO-nya. Ya, selanjutnya dia akhirnya balik lagi comeback. Nah, sekarang kalau menurut Anda, Bu, dia ini sama Tim Cook, ya, dia sama Tim Cook, belief-nya king.
Ya, Tim Cook 61, Steve Jobs 67. Ya, belief-nya ini, si Steve Jobs percaya nggak? Percaya diri nggak dia sebagai raja? Iya, percaya. Dan si Tim Cook, ya dia yang ngalah deh, boleh nggak? Dia mau ngalah nggak si Tim Cook menurut Anda? Iya. Ngalah. Akhirnya jadinya bagus nggak? Bagus. Jadi secara sederhana, gampang banget buat Anda itu paling enggak. Ya, sekali lagi saya ngomong akurasinya adalah 1 kali standar deviasi 68%. Ya, clear ya sampai sini? Ambisinya kodak kurang lebih seperti kayak begitu ya, Bu Tana. Jadi kalau saran saya, ya, sekali lagi kalau saran saya nggak mau misalnya, oh Anda harus ini harus ikut dan sebagainya. Kalau memang Anda nggak mau ikut belajar, ya, kemudian mau konsultasi aja, boleh, ya, boleh aja. Tapi kalau misalnya konsultasi sama directly sama saya, 1 jamnya 10.500.000, termasuk including Anda boleh pilih workshopnya arah hunter Anda atau ini Anda sudah ikut arah hunter atau ikut ini Bu? Belum. Belum. Nah, silakan kalau misalnya, oh saya mau ikut arah hunternya deh sekalian, tapi saya mau konsultasinya sama Suheng. Ya, itu boleh. Ya, nanti silakan. Tapi saya mau ikut yang workshopnya ini aja. Ya, workshopnya untuk yang workshopnya apa tuh? Workshopnya yang ini aja, boleh. Ya. Jadi ini saya kasih di sini. Ya, Anda silakan klik di sana kalau misalnya Anda mau daftar ya, silakan. Sorry. Itu di WS-nya. Nah, itu silakan. Jadi yang kita tawarkan adalah workshop spesial Human Insight Manuscript. Ya, ada 2 versi, yaitu 28 Mei basic ya, 12 jam 9-12 itu basicnya. Jadi teori dasar, rimanya, kemudian free akun sebagai human practitioner senilai 400.000 itu nanti setelah tanggal 28-nya ya. Kalau Anda daftarnya sekarang 150.000 dimasukkan ke dalam grup di dalam grup Telegram, Anda masih dapatnya adalah masih basic dulu. Basic itu artinya apa? Hanya cuma 1 aja, Bu. Jadi Anda nggak bisa gabungkan 2. Gitu ya. Oke. Practitioner ini Anda jam 9-12 berarti sama semuanya. Jam 13-15.30 ini investasinya dari 899. Free akun sebagai Himan, practitioner selama 1 tahun senilai 3 juta, free mentoring selama 1 tahun juga senilai 2,5 juta, dan kemudian free konsultasi selama 60 menit dengan HML dan tim. Nah, tadi kan Ibu ngomong apakah ada potensi abuse atau enggak, saya nggak bisa mengatakannya di sini, tapi saya mengerti how-nya, dan itu nggak mungkin saya tunjukkan di sini. Ya, ada kemungkinan tersebut seperti apa, kita bisa. Early bird-nya sampai kalau misalnya Anda langsung yang sampai tanggal 12, silakan Anda klik di situ ya, Ika atau Dista ya. Silakan dapat ngomong aja dari seminar dari talk show hari ini. Maka Anda bisa membayar 2499 kemana itu silakan. Oke ya Bu Tena, jelas Bu? Ya, siap. Oke. Tapi kalau memang Ibu merasa waduh saya nggak perlu, ya udah nggak apa-apa. Ya kan memang ini kan adalah jodoh-jodohan, betul ya? Setuju ya? Iya, tapi ini keren kok. Ini keren Suheng. Aduh, keren. Terima kasih. Iya. Harus ikut ini karena keren. Ya, kalau menurut saya bukan masalah itu aja, bukan untuk bukan untuk paling nggak itu kita tahu diri kita sendiri ya. Kita tahu kekuatan kita tahu kelemahan kita. Paling nggak itu, at least itu kita bisa tahu, oh saya masih harus hati-hati di mana. Setuju ya, sampai situ ya. Dan kemudian kita juga bisa tahu dari sini, misalnya adalah, oh saya harus ngapain nih. Jadi contohnya yang seperti yang saya tunjukkan di sini. Misalnya kalau pada saat itu, misalnya Steve Jobs tahu bahwa kuli itu kemungkinan besar dia nggak akan cocok. Ya, apakah dia mungkin bisa melakukan tindakan yang berbeda? Iya. Intinya di sini adalah kita mendapatkan clue. Ada yang tanya, aduh Suheng, ini namanya menduakan Tuhan atau enggak ini? Halo, ini bukan menduakan Tuhan.
Wong saya itu loh ya, saham aja tuh saya pelajari, saya forecast. Apalagi saya juga harus mempelajari yang calon rekan bisnis saya dong. Uang miliaran loh ini. Setuju nggak, Bu Tena? Iya, Apalagi setuju. kalau misalnya dia merit itu kan seumur hidup. Ya at least kita, kalau misalnya ternyata memang saling benar-benar cinta dan sebagainya, at least kita perbaiki apa? Tanggal perkawinannya. Oh, masih bisa ya, ada solusi Masih ya. bisa. Nah, tadi ada yang tanya, misalnya ketika tanggal meritnya kita lihat, wah ini kok nggak terlalu bagus. Walaupun sudah merit ya, jangan cerai dulu. Tapi yang dilakukan apa? Apa yang namanya tadi? Masih ingat tadi Adis namanya apa dia? Namanya pemberkatan ulang atau apa tadi namanya ya? Wedding for, ada Bu Tessa. Jadi namanya wedding for renewal. Ya, oke. Ini Bu Tessa boleh boleh nyalakan nyalakan videonya dan bisa ngomong. Maaf Pak, lagi. Selamat malam. Ya, oke. Ya, jadi Bu Tessa, jadi tadi namanya wedding for renewal gitu ya? Ya, wedding for renewal. Tadi kan dibaca kan aku sama suamiku. Ya soalnya itu kan juga namanya asal pilih tanggal biar cepet kawin. Gara-gara udah 4 kali ganti tanggal ya, pandemi ya. Mau gimana nih? Tapi dari sepanjang pembacaan tersebut, ya tadi kita nggak usah bahas yang kejelekan-kejelekan dan sebagainya. Tapi yang saya tunjukkan kejelekan tersebut, itu kan memang perlu harus diperbaiki, betul ya? Betul, Tessa? betul. Nah, jadi oleh karena itu, menurut Tessa yang program ini, kan juga sudah ikut practitioner ya, makanya sudah bisa ikut ikut untuk konsultasi. Nah, menurut Anda, mengapa Anda harus mempergunakan Hymen ini? Kalau aku sih ya sebenarnya aku sendiri kan juga belajar tarot, terus juga memang as a side job kan memang sebagai grafolog ya. Grafolog. Gitu kan. Jadi ya dan menurut aku dalam arti bisa karena kan dalam grafologi semua ilmu itu kan ada kelebihannya, ada kekurangannya. Betul, setuju. Kan? Nah, misalnya kalau dalam grafologi kan belum tentu ada sampel yang on hand, apalagi kalau ya orang-orang yang ingin dibaca udah takut duluan gitu kan. Iya. Ini mohon maaf ya, ini banyak sekali orang-orang yang seperti Tena ini ya, sebagai seorang tarot reader itu, waduh, begitu pertama ketemu aja sudah, boleh nggak saya lihat tulisan, pada ketakutan semua. Ya, dan juga saya gini, I think mungkin bisa juga itu karena belief system yang apa ya sudah ditanamkan dari kecil gitu loh. Ada ketakutan ketika ya takutnya dianggap diramal, ada musrik Ya, lah. betul. Jadi udah punya preconceived notion gitu ya. Jadi udah punya Ya. perspektif bahwa takut, dan itu yang akan selalu ditekankan lah as a tarot reader juga, as a graphologist juga. Dalam arti kita akan selalu menekankan jangan dianggap ilmu itu sebagai takdir gitu loh. Itu yang aku selalu Betul. tekankan. Setuju. Kan dalam arti ya lu udah tahu template lu seperti ini. Nah, kalaupun ada maksudnya hal-hal yang istilahnya menjadi evaluation points, ya itu yang harus diberesin, bukan jadi lu pasrah terus ya hidup dalam kepasrahan dan istilahnya kesialan terus ya. Gue bilang ya nggak, konsepnya nggak gitu, Bambang. Iya, makanya jadi kalau kita misalnya sudah tahu seperti ini, maka ya kita sudah tahu. Makanya tadi saya ngomong ya sama Tessa, tadi saya ngomong ini ya sama suaminya. Kita sudah tahu nih Tessa, udah tahu nanti kurang lebih sekitar tanggal 2024 mungkin ada kurang bagusnya. Oke kan misalnya. Terus kalau misalnya ternyata 2024 tersebut nggak kejadian yang nggak bagusnya, yang kejadian malah itu kita berhasil menghindarkan dan malah sukses. Apakah saya ikut bergembira atau merasa sedih? Wow, ramalan saya gagal. Kan enggak kan? Ya harusnya justru tujuannya dong. Maksudnya kan itu sesuatu yang kalau tidak terjadi ya sudah, tidak masalah. Cuma ya buat aku sih pembacaan kayak Hymen ini bagus banget dalam arti kita udah tahu template-nya. Jadi kan planning ya, pencegahan atau segala macam, bukan berarti akhirnya ketika
ketakutan itu akan terjadi. Cuma buat aku sih lebih ke antisipasi. Ya udah, kalaupun memang terjadi, ya sudah punya belief ya, gue bisa melalui ini kok, nggak perlu takut gitu loh. Jadi hidup dalam ketakutan gitu. Setuju. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman ada yang kalau misalnya yang seperti saya katakan tadi, kalau buat Anda yang kepingin untuk belajar Heyman ini, silakan Anda tinggal klik yang di site tersebut ya. Di sini, bentar saya screen share lagi. Ya, terima kasih. Nah, oke. Anda silakan klik workshop spesial kami ya. Itu seharga 3.899 tapi khusus sampai tanggal 12. Dan Anda silakan klik di situ Ika sama Dista, itu Anda masih mendapatkan kesempatan harganya 2.499. Itu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Tia Baby, Shushu. Ya, orang Bali nih. Ken kabare. Ya. Oke. Ini dari Ken kabare ini jadi Sueng bisa buat cari tanggal baik pindahan rumah. Bisa buat tanggal. Yang nggak bisa di Heyman, tadi juga saya sudah katakan sama si Tessa juga tadi ya, sama suaminya, yang nggak bisa dan mohon Anda belum bisa, bukan nggak bisa, tapi yang belum bisa adalah untuk bedah sesar bayi. Karena apa? Ilmu ini adalah ilmu secara data. Clear ya? Adalah secara data. Artinya begini, kalau misalnya dengan yang tanggal lahir tersebut, ya tanggal segini dan sebagainya, saya sudah memakai lebih dari 10.000 sampel. Lebih dari 10.000 sampel. Makanya saya sudah berani mengatakan bahwa ini tingkat akurasinya kurang lebih sekitar 68%. Saya nggak akan ngomong sama orang-orang, wah pas 90% pasti benar. Enggak, kalau ada orang lain yang mengatakan bahwa itu ilmunya mereka 90%, 80% dan sebagainya, ya terserah mereka. Tapi saya mengatakan dengan jelas bahwa dengan ilmu ini adalah kemungkinan besar 68% itu tepat. Nah, tapi kenapa saya nggak berani mengatakan bahwa untuk bedah sesar, untuk kelahiran, kenapa saya nggak berani mengatakan, oh tanggal segini bagus buat kelahiran atau enggak? Karena perhatikan, yang beda sesar dalam kasusnya Heyman ini, itu berapa banyak? Masih sedikit dan itu tidak boleh dipakai buat patokan. Ya, oke. Salah satunya ya kalau misalnya tadi pertanyaannya dari Shushu tadi, ya bisa buat cari tanggal baik pindah rumah enggak? Bisa. Ya, tapi Anda harus punya akunnya adalah praktisioner karena itu masih harus kalau bisa suami Anda sama tanggal tersebut itu jami ya. Atau kalau misalnya lebih bagus lagi kalau Anda sudah punya anak dan anaknya supaya jangan maksudnya lebih bagus juga menikmati juga energinya tersebut, sekalian aja masukkan ya gitu ya. Ya oke. Ada yang tanya tadi? Oke, good. Nah, jadi itu bisa dipakai seperti itu. Nah, ada yang pasangan pengantin masih baru ya, kemudian dia tanya, misalnya anggap aja Steve Jobs sama Tim Cook ini married misalnya, anggap aja sebagai contoh ini ya. Kemudian mereka punya anak nih, pengen punya anak. Baiknya bikinnya kapan? Ya, oke. Bikinnya paling bagus nomor 1 adalah king. Kedua adalah queen. Ya, jadi kalau misalnya ketika lagi dagang dan sebagainya, ya ini agak bukan nggak boleh berhubungan ya, tapi misalnya pakai perlindungan misalnya. Tapi ketika king tersebut 11, 12, 13, 14, 15, usahakan. Ya, ini memakai. Kemudian setelah itu darling juga bagus ya. King, queen, darling itu bagus. Twist of Fate sama Wizard itu juga bagus. Ya, pokoknya yang hijau-hijau, universe, ya, kemudian universe itu Charlotte, Twist of Fate itu darling itu bagus. Caranya begitu. Oke,
Kalau ini pertanyaan dari Bu Cynthia Leong, Sueng kalau anak kembar kelihatannya sama ya, sama. Cuma oleh karena itu untuk anak kembar itu namanya yang berbeda dan menitnya pasti berbeda. Itu saya ada caranya, tapi tidak saya sebutkan di sini. Pasti beda. Beda ya? Iya, pasti beda. Menitnya Saya nggak mungkin lahir langsung brodol 2 langsung kan, Bu? Iya, memang satu hari-hari tapi beda 2 menit aja, cowok cewek. Kelihatan beda ya, Sueng? Ya beda 2 menit berarti. Oh. Beda 2 menit. Iya. Dan yang pasti namanya kan beda. Iya, tinggal Erik sama Erika gitu. Namanya iya kan, namanya pasti beda. Nah, itu nanti yang pertama, yang seperti saya ngomong tadi, kekuatan namanya tersebut. Bisa saja misalnya orang tersebut ya, ketika anak tersebut ternyata dia cocoknya namanya misalnya Erika itu betulnya secara ini Erika siapa gitu misalnya ya, Erika misalnya siapa-siapa dan sebagainya gitu ya. Itu bisa saja ada kemungkinan loh ya, ada kemungkinan dia ternyata namanya itu memang cocok banget sama dia. Maka bisa aja si Erika sama Erik ternyata si Erikanya ini jauh lebih meningkat. Itu bisa-bisa aja. Iya. Ya, karena ada faktornya tadi saya ngomong 68%-nya sama. Kalau misalnya ibu nggak usah pakai menit pun, itu exactly sama. Namanya yang membedakan. Itu saya memang sampai nyari yang nama yang artinya sama gitu loh, Sueng. Jadi Erik itu raja, Erika ratu, gitu. Terus belakangnya ada Alexander sama Alexandra. Itu juga artinya apa? Pembela kebenaran. karena apa ya? Tapi kan antara Alexander sama Alexandra kan beda A. Oh iya sih. Beda angka 1 itu. Oh beda ya. Beda angka 1. Nanti besok di kelas belajar lebih dalam lagi. Iya boleh. Tapi kalau yang mengenai nama tersebut itu nggak termasuk di sini. Nanti yang misalnya di kelas yang untuk expert tersebut itu Anda akan diajarin yang kalau yang expert misalnya di sini ya. Kalau yang di kelas expert tersebut yang di jantung mana? Ini adalah jantung. Ya ini ginjal mana? Ini ginjal. Mana yang paru-paru, mana sebagainya. Itu yang untuk kelasnya yang di practitioner tersebut. Kalau yang di dasarnya, Anda cuma diajarin, ini lo cara bacanya kayak begini. Ya, ini kemudian 1 bulan aja, itu nanti dari tanggal 28 tersebut, Anda mendapatkan practitioner. Jadi Anda bisa ngisi sampai 3. Gitu, 1 bulan aja. Nah, tujuan saya sebenarnya adalah, yang seperti saya ngomong sama Bu Tena tadi, tujuan saya sebenarnya adalah saya ini kepingin menolong orang, tapi saya kalau semuanya terus konsultasi sama saya semua, waktu saya juga terbatas. Setuju ya? Ya Bu, ya ini ya. Tapi, kalau saya nggak memberikan ilmu ini, bayangkan, ya, bayangkan kalau ilmu tersebut itu nggak ada yang bisa memakai dan sebagainya. Lebih mendingan mana Bu? Saya dibilangin sama orang, waduh Sueng ini mata duitan, semuanya diduitin. Atau biarinlah saya dikatakan mata duitan, tapi lebih banyak orang tertolong. Menurut Ibu lebih prefer mana saya harus bertindaknya? Lebih banyak orang tertolong sih. Betul. Karena apa ya, saya juga waktu itu katanya miracle karena secara kedokteran tidak mungkin rahim saya bisa mengandung 2 anak seberat itu. Terus setelah lahir Pak Coknya kurang bagus. Jadi kan boleh saya lihat tanggal lahir Ibu? Saya nggak masukkan ya, tapi saya boleh lihat tanggal Ibu. Tanggalnya saya ya, 22 November. Iya. 22 November. Ini saya nggak masukkan secara database ya, tanggal berapa? 22 November. Wah, 19? Tahun? 76. Halo. 76. 1976 ya. 76 ya. Iya. 22 November 1976 ya. Kita recalculate. Ya, Liang ini. Nah, ini ya, ini menarik. Ibu, boleh cerita bisnisnya apa? Saya bantu orang tua, sama saya ngasih anak-anak kursus Mandarin. Bantu suami, internet provider. Ya saya banyak membantu urusan keluarga sih sebetulnya memang. Twist of fate, apalagi keluar di 3 tersebut. Ibu membantu orang tua, betul kan tadi ya? Yeah. Ini lihat nih.
Ini kan atas ini kan berarti orang tua. Iya. Membantu suami enggak? Iya. Dan ini sekarang kemungkinan besar ibu bisa membantu anak-anak kecil kan di situ. Iya. Kelihatan enggak? Iya. Ini langsung. Makanya saya langsung ngomong tadi bisnisnya apa. Oh, kebuka semua ya. Kebuka semuanya. Nah, ini ya, perhatikan ya. Intelektual Anda bis. Artinya, ini nggak selalu ya, tapi kemungkinan besar. Kalau misalnya ibu ngelamar kerja sama saya nih, misalnya, tapi kemungkinan besar itu kalau dengan kayak begini nih, ini nggak mungkin ibu ngelamar kerja rasanya. Oh. Nggak mungkin ibu ngelamar kerja. Karena apa? Ini kemungkinan besar Anda pasti diajak bikin bisnis dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oh. Ini rasa-rasanya ibu kan jarang banget itu untuk ngelamar kerja, itu jarang banget. Saya tuh seringnya nggak juli kalau misalnya ada om yang sedang sakit atau di keluarganya apa tuh saya nggak juli perusahaannya sementara 2 tahun apa. Saya tuh memang di keluarga itu gitu Suheng. Jadi kalau misalnya ada yang berhalangan saya selalu nggak juli ngurusi perusahaannya mereka Gak sampai. Juli itu apa sih? Bahasa apa itu ya? Nggak juli itu apa ya bahasa Jawa? Menggantikan sementara untuk aku Jawa Surabaya. Ya. Oh iya. Saya tuh memang sering diminta untuk itu Bu, nasib Anda di sini, peta Anda itu memang ditakdirkan. Ini jarang banget, tapi begitu saya lihat tadi, oh ya pantas. Pantas Anda ini kebanyakan orang akan membantu Anda atau Anda menolong orang yang lebih tua, lebih yang sesama, anak kecil. That's your mission di dunia ini. Oh gitu ya. Nah, kalau Anda intelektualnya itu misalnya bis, ya, ini kalau saya klik, ya, orang ini sangat cerdas banget, ya. Tapi kalau saya tahu anak buah saya kayak begini, bis, saya nggak akan memberikan rahasia full dapur kepada ibu. Karena apa? Lihat ya, ini melambangkan otak kiri. Ya, kalau ada bis ini, ada kemungkinan orang tersebut itu bisa mencuri hak cipta. Oh. Ya, tapi kalau dia disuruh misalnya ngurusin, ayo, Bu Cynthia, Anda urusin pajak deh. Bagaimana caranya agar pajak perusahaan lebih bagus? Boleh nggak? Oh, jami itu. Jamsor katanya arek Surabaya. Jami soro. Tapi kalau misalnya, Bu Cynthia, ini saya punya rahasia ya. Ini rumusnya kayak begini ya. Tolong dijaga ya dan sebagainya. Jangan sekali-sekali kasih ke Bu Cynthia. Ada kemungkinan Bu Cynthia ngambil itu. Buka sendiri gitu ya, Sueng? Iya. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, itu jadi bacanya, jadi kemungkinan ya. Itu ibu melahirkan anak kembarnya kapan? 2006. 17 Mei 2006. 2006, 17 Mei 2006. 17 Mei 2006. Iya. Ibu katanya ada keajaiban kan? Menurut dokter-dokternya iya, karena itu sempat disuruh gugurin sampai 3 dokter suruh gugurin. Tunggu terus sebentar. Akhirnya ada yang 17 Mei 2006 kan? Di sesar sih Sugeng agak. Ya, bukan. Maksudnya saya 17 Mei 2006 betul ya? Iya. Dan ibu mengatakan itu ada keajaiban, betul? Iya betul, keajaiban. Lihat, apa yang dilihat situ? Wizard. Wizard itu apa? Oh. Magic. Iya. Keajaiban. Something yang benar-benar ya ini ya ternyata Mbak Ika lagi ada ini ya. Jadi lihat tuh wizard ini ya. Luar biasa banget kan? Cocok ya. Tadi apakah saya janjian sama ibu ngomong, ibu kira-kira kan tanyanya begitu? Enggak kan? Enggak. Betul ya Bu ya? Iya betul. Ya, oke. Thank you Bu. Ini ya. Oh ya, terima kasih. Ya, silakan kalau misalnya ikut, segera langsung ikut saja. Oh iya. Ya, practitioner itu ya. Ya, practitioner boleh. Itu nanti Anda silakan misalnya mau ada yang tanyakan juga untuk bagaimana mengembangkan bis Anda itu. Oh iya. Ya, terima kasih Sugeng. Iya. Oke, matur nuwun ya. Oke. Saya jawab lagi pertanyaan. Ya. Apakah iman ini bisa berubah seiring dengan perubahan hidup? Tidak, ya. Tidak, karena kalau misalnya Anda yang bisa berubah adalah ketika Anda misalnya married sama siapa?
Itu bisa berubah. Ya, kalau tanggal lahirnya sudah fix, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi itu ada misalnya itu Anda meritnya sama siapa, ya. Ingat ketika Anda memilih pasangannya dan ternyata pasangannya itu tepat, Anda bisa jadi raja, kemudian kalau pasangannya nggak tepat, Anda bisa jadi gembel. Walaupun misalnya aslinya Anda itu adalah raja. Ya. Jadi kemudian seperti contoh di pasangan suami istri, di mata istri di abuse. Ya. Kalau mereka akhirnya berpisah, apakah hasil iman bisa berubah atau pengertiannya berbeda? Ya, kalau yang misalnya tanggalnya istrinya tersebut yang di abuse tersebut, ya, itu sudah definitely ketika di abuse tersebut, itu kan di istrinya tersebut, itu akan melekat Mas Ian. Dan sudah terjadi kan? Ininya. Jadi ketika dia misalnya nggak sama suaminya, beda lagi misalnya dia dengan orang yang lain, maka hasilnya juga akan beda. Ya, Bu Ketut. Jadi untuk bisa menikmati semua energi, masukkan semua tanggal lahir anggota keluarganya ya Sueng. Yes. Tapi kalau Anda hanya ikutnya atau Anda daftarnya sebagai basic aja ininya, maka hanya bisa 1 Bu Ketut. Tapi kalau Anda misalnya mendaftarkan sebagai practitioner, Anda bisa mendapatkan itu 3. Ya. Kalau misalnya untuk untuk misalnya lebih naik, misalnya saya perlu yang untuk 5 aja, ya itu practitioner sebagai trainer, silakan hubungi saya. Oke, Doni, Sueng tadi yang rencana mendapatkan anak yang baik itu dijelaskan bagusnya di King, Darling, Queen, maksudnya kelahiran anaknya atau melakukan hubungan hoho hihenya, ya, Doni, hoho hihenya ya. Bukan di tanggal lahirnya disesar. Nah, tadi saya ngomong justru kalau disesar, itu saya belum berani mengatakan bahwa ini bisa dipakai. Karena apa? Datanya belum banyak. Gitu. Ya. Oke. Cynthia Leong, wow keren banget. Ya, kalau gitu secara finansial, bila sudah merit, apakah tetap masing-masing atau gabungan himenya? Ya, gabungan himenya. Kalau sudah punya anak, tolong masukkan lagi anaknya. Contoh ya, saya kasih contoh dulu. Ya, jadi saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh yang saya sendiri aja supaya saya nggak ngomongin orang lain. Ronald tolong dimatikan ininya rekamannya.